Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku Arista Wardani. Kita akan melanjutkan dari segmen pertama tadi. Kalau tadi di segmen pertama kita udah membahas tentang kesibukan Kak Azam, dunia graphic design dari awal Kak Azam sukai tentang graphic design dan juga cerita-cerita Kak Azam selama bergabung di Speak Up Now. Nah, di segmen kedua ini aku akan mengulik dan juga nanya-nanya nih sama Kak Azam tentang beasiswa. Nah, Kak, untuk pertanyaan pertama nih, aku boleh langsung lontarkan nih ke Kak Azam ya. Sebagai penerima beasiswa. Nah, beasiswa apa itu? Beasiswa Jarum. Nah, gimana nih Kak perasaannya? Nah, kalau boleh tahu, boleh juga dibahas kepada teman-teman, apa sih itu beasiswa Jarum, Kak? Oke deh. Jadi, untuk perasaan aku sendiri gitu kan, pas aku keterima jadi salah satu awardee dari Jarum Beasiswa Plus itu, pastinya ya seneng banget sih. Karena juga beasiswa ini juga seleksinya cukup ketat, bahkan kayak dari yang aku lihat dari beberapa tahun lalu gitu, trennya itu biasanya peminat di seluruh Indonesia itu bahkan sampai hampir kurang lebih sekitar 16 ribuan orang yang daftar, dan yang keterima tuh sekitar 500 orang kurang lebih gitu loh. Jadi kayak benar-benar seketat itu seleksinya, dan juga seleksinya juga ada bertahap gitu kan ya. Jadi ya pokoknya seneng banget sih aku bisa akhirnya melewati tahap-tahap itu dan akhirnya bisa dinyatakan lolos berhasil menjadi Best One Jarum Award itu sendiri. Terus kalau untuk apa sih itu beasiswa Jarum? Jadi beasiswa Jarum ini atau yang biasa dikenal sebagai Jarum Beasiswa Plus itu tuh merupakan suatu program yang diinisiasi oleh Jarum Foundation, yang dimana salah satu fokus dari Jarum Foundation itu sendiri adalah fokusnya itu di bidang pendidikan, dan salah satu program itu sendiri adalah dalam penyelenggaraan beasiswa, yaitu beasiswa Jarum atau Jarum Beasiswa Plus. Nah, terus yang membedakan Jarum Beasiswa Plus dengan program beasiswa lainnya itu adalah, jadi nanti Jarum Beasiswa Plus ini akan memberikan dana pendidikan, dan nanti juga si para awardee-nya itu juga tidak hanya mendapatkan dana pendidikan saja, tapi juga mendapatkan pelatihan-pelatihan soft skills yang nantinya akan mempersiapkan para awardee-nya guna mempersiapkan mereka untuk bisa lebih siap lagi ketika mereka nanti terjun ke dunia profesional dan untuk lebih siap lagi untuk menjadi calon pemimpin masa depan bangsa. Gitu deh Kak Arista. Oke Kak, tadi udah dipaparin nih sama Kak Azam mengenai apa sih itu beasiswa Jarum gitu kan. Selain kita mendapatkan beasiswa, kita juga mendapatkan pelatihan soft skill ya Kak ya di sana. Wow, keren Betul banget. banget. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, apa aja sih syarat dan ketentuan untuk bisa mendaftar beasiswa Jarum ini? Dan apa yang perlu kita persiapkan nih sebelum mengambil beasiswa Jarum ini? Oke deh, jadi untuk mungkin terkait sama syarat dan ketentuan dulu kali ya. Syarat dan ketentuan untuk bisa mendaftar beasiswa Jarum itu sebenarnya ada beberapa poin nih yang perlu teman-teman ikutin gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah teman-teman harus sedang menempuh pendidikan strata 1 atau diploma 4 di semester 4 dari segala disiplin ilmu. Terus yang kedua, IPK minimum dari teman-teman itu sendiri harus bisa mencapai 3,2 nih pada semester 3, serta dapat mempertahankan IPK minimum sebesar 3,2 hingga akhir semester 4. Terus aktif juga nih untuk bisa mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus, dan yang terakhir itu adalah tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Dan sebenarnya ada lagi sih syarat-syarat lainnya yang mungkin bisa dicek langsung aja di website Jarum Beasiswa Plus itu sendiri, dan websitenya itu ada di jarumbeasiswaplus.org. Nah, nanti juga jangan lupa pastiin kalau kampus teman-teman itu juga udah bermitra sama Jarum Beasiswa Plus, karena yang diperbolehkan untuk bisa mengikuti seleksi Jarum Beasiswa Plus ini adalah pihak-pihak yang sudah bermitra dengan Jarum Beasiswa Plus itu sendiri. Jadi nanti di situ ada listnya, dan mungkin bisa dicek tuh apakah kampus teman-teman udah masuk belum ke list dari mitra Jarum Beasiswa Plus. Gitu deh Kak Arista. Oke, lumayan juga ya Kak ya untuk ketentuannya, karena emang nggak semua kampus itu terdaftar di Jarum Beasiswa. Jadi kita juga harus tahu ya kayak apakah kampus kita ini terdaftar bermitra kah dengan beasiswa Jarum atau enggaknya. Oke, kalau tadi Kakak udah memaparkan tentang ketentuan mendaftar beasiswa Jarum, aku mau nanya lagi nih Kak,
apa aja sih tahapan dalam proses seleksi beasiswa Jarum? Nah, dari banyaknya tahapan nanti yang kakak akan jelasin, menurut kakak nih yang paling sulit dan yang paling berkesan ini tahap gimana kak yang kakak sudah jalankan kemarin? Boleh dong kak diceritakan. Oke deh, jadi yang pertama tadi terkait sama tahapan dulu kali ya, tahapan dalam proses seleksi beasiswa Jarum itu sendiri. Nah, jadi untuk di tahun yang sekarang itu seleksinya itu ada 3, yaitu ada seleksi berkas, tes tulis, dan seleksi wawancara. Nah, sebenarnya mungkin di tahun depan bisa jadi berubah ya, dan karena juga dipertimbangkan juga nih, kayak di beberapa chapter di tempat seleksi Jarum Beasiswa Plus itu kadang suka ada beberapa tes tambahan. Nah, tapi biasanya si 3 seleksi yang tadi udah aku sebutin itu tuh biasanya selalu ada di tiap tahunnya, yaitu seleksi berkas, tes tulis, dan wawancara. Nah, dan dari banyak tahapan proses tadi gitu, sebenarnya yang mana sih yang paling berkesan gitu dan paling sulit menurut aku? Dan kalau misalnya aku boleh jujur, ya sebenarnya ini sih lebih terkait sama pas aku nyiapin buat wawancara gitu kan ya. Karena menurut aku seleksi wawancara itu ada suatu hal yang cukup sulit bagi aku, dan aku juga sampai benar-benar harus lihat dulu nih tutorial-tutorial cara menjawab pertanyaan-pertanyaan interview gitu kan. Bahkan tuh aku juga sempat kayak buka YouTube gitu, terus aku kayak searching-searching di YouTube kayak tutorial untuk menjawab interview dari HRD gitu. Karena emang biar kita nantinya bisa lebih membawa diri kita as profesional gitu loh. Karena kan wawancara ini kan juga akan dinilai juga nih sama asesor dari PT Jarum itu sendiri kan. Jadi kayak kita mau gak mau harus bisa lebih bersikap profesional, dan itu ada cara-caranya gitu. Dan itu adalah pengalaman pertama aku juga dan pengalaman perdana aku juga untuk bisa interview dengan tone yang seformal itu. Dan ya itu sih kayak aku mencoba untuk latihan terus tiap pagi, bahkan tiap pagi tuh aku juga kayak ngomong sendiri gitu loh sama diri aku gitu, kayak seakan-akan aku juga lagi ada di situasi di mana aku diwawancara gitu kan. Dan ya itu kayak challenging banget lah pokoknya mah gitu, kayak pokoknya berkesan banget lah pokoknya kalau misalnya mau jujur gitu. Mungkin kayak gitu sih Karista. Oke, kalau kata Kak Azam yang paling berkesan tahap wawancaranya. Emang rada sulit ya Kak ya. Tadi Kak Azam udah memaparkan juga gitu kan, betapa prepare-nya gitu, betapa persiapannya Kak Azam untuk menghadapi sesi wawancara ini gitu. Tapi memang teman-teman gitu, kalau misalnya kita udah persiapan, kita udah prepare sebagaimanapun, kalau misalnya emang kita mental kita emang lemah dan juga kita tidak tenang menghadapinya, itu bakal buyar gak sih Kak? Iya bener banget sih. Jadi ya emang pastiin banget kalau misalnya teman-teman tuh udah siap banget dari fisik maupun dari segi mental juga gitu. Karena ya Jarum Beasiswa Plus ini kan seleksinya ada banyak banget ya. Kayak tadi udah ada 3 tahapan yang dimana kayak tiap tahapan itu kayak udah punya challenge-nya tersendiri gitu loh. Jadi kayak pokoknya diusahakan kita harus siap baik itu secara fisik maupun secara mental, karena ya itu gitu. Nanti akan ada banyak hal-hal yang nantinya akan tidak terduga gitu loh. Dan kita harus siap gitu untuk bisa menghadapi hal itu gitu. Mantap banget emang Kak Azam, perlu dicontoh banget nih teman-teman untuk teman-teman yang mau ikutin jejaknya Kak Azam, jangan cepat nyerah gitu kan. Apalagi di sesi wawancara ini Kak Azam sangat-sangat amat prepare gitu. Oke Kak, kalau tadi udah discuss sedikit gitu ya benefitnya mengenai kita akan mendapatkan pelatihan soft skill. Nah, benefit apa aja selain itu yang Kakak dapatkan nih selama Kakak menjadi penerima beasiswa Jarum? Jadi untuk benefit dari Jarum Beasiswa Plus itu sebenarnya ada banyak banget sih. Kayak kalau misalnya disebutin satu-satu tuh kayak ada banyak banget dah pokoknya. Dan salah satunya itu adalah jadi si Jarum Beasiswa Plus ini nanti akan ngasih uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah per bulan yang nantinya akan langsung diterima oleh pihak dari awardee Jarum Beasiswa Plus. Nah, selain itu juga nantinya pihak dari awardee Jarum Beasiswa Plus ini juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan soft skills juga gitu. Seperti misalnya ada pelatihan nation building atau pelatihan terkait sama wawasan kebangsaan. Terus juga ada pelatihan character building, kayak pelatihan yang terkait sama penanaman jiwa-jiwa kepemimpinan dan lain-lainnya gitu. Terus juga ada leadership development yang dimana leadership development ini benar-benar fokus ke pelatihan skill-skill terkait sama kepemimpinan, kayak misalnya nanti ada skill speakingnya juga dan lain-lainnya. Terus juga ada competition challenges yang dimana nanti
pihak dari Jarum Beasiswa Plus akan mengadakan kompetisi-kompetisi yang tentunya itu sayang banget sih buat dilewatin bagi si awardee Jarum Beasiswa Plus itu sendiri. Terus juga ada international exposure, itu kayak ada acara-acara yang tone itu lebih bersifat internasional gitu, dan juga ada community empowerment atau pengabdian masyarakat. Gitu sih Karista. Jadi ada banyak banget pokoknya kalau misalnya mau disebutin satu-satu gitu kan. Dan penjelasan ya, programnya itu kayak iya sebenarnya lebih panjang lagi daripada yang tadi aku sebutin gitu. Nggak cukup ya untuk dipaparin di sini Kak, benefitnya betul banget, betul banget, betul banget. Oke Kak, nih mungkin Kak Azam sendiri sebelum menjadi penerima beasiswa Jarum, pasti Kak Azam udah coba-coba nih gitu kan untuk ikuti beasiswa-beasiswa yang lainnya gitu. Nah, boleh tahu nggak Kak, sebelumnya berapa kali sih Kakak mengikuti proses beasiswa? Nah, waktu Kakak gagal dan ditolak nih ya, sebelum dengan beasiswa Jarum ini, gimana sih cara Kakak untuk bisa bangkit dan juga nggak menyerah nih gitu, untuk bisa yakin terhadap diri Kakak sendiri, gue bisa nih gitu. Gimana tuh cara Kakak? Oke deh, jadi mungkin aku jawab pertanyaan pertama dulu kali ya, terkait sama udah berapa kali sih aku ngikutin proses seleksi beasiswa itu sendiri gitu. Sebenarnya kalau misalnya di total-total gitu ya, termasuk dari seleksi Jarum Beasiswa Plus itu sendiri, aku udah nyoba sekitar 4 kali nyoba seleksi beasiswa. Yang dimana 3 kali yang di awal itu tuh kayak ya itulah dapat permintaan maaf, terus kayak ada kata gagalnya itu sendiri yang dimana kayak jujur sih aku kayak sedih banget sih pas aku terima pengumuman kayak gitu kan ya. Tapi ya udah akhirnya aku mencoba lagi beasiswa yang lainnya, salah satunya itu adalah Jarum Beasiswa Plus itu sendiri gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah aku lolos gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh kadang tuh yang namanya rezeki suka tidak terduga gitu ya datangnya ya Arista ya. Iya gitu. bener kan? Bener banget. Terus habis itu kalau soal pas aku gagal dan ditolak itu gimana sih caranya aku bisa bangkit lagi gitu kan ya. Mungkin lebih terkait sama mindset aku juga kali ya, karena aku ngerasa kayak berbagai macam opportunity gitu, termasuk dari opportunity beasiswa pas lagi semasa kuliah itu adalah suatu hal yang emas banget gitu loh. Sehingga kayak akan sangat sayang banget buat gak diikutin gitu. Karena kayak kalau misalnya kita gak ikut si serangkaian seleksi beasiswa ini dan lain-lainnya gitu, kayak kita bener-bener kehilangan kesempatan yang sangat-sangat wah banget gitu, karena kan dari beasiswa itu sendiri, apalagi beasiswa kampus gitu ya, itu biasanya tuh selain juga dikasih uang pembinaan, biasanya juga ada pelatihan-pelatihan soft skills yang dimana di situ nanti kayak akan sangat berguna banget sih, apalagi nanti ketika kita akan entah itu terjun ke dunia profesional atau ke dunia karir, dan itu benar-benar sangat-sangat kepake banget dan akan sangat membantu banget sih. Jadi kayak untuk opportunity itu kayak aku udah pasang mindset gitu sendiri gitu, kalau pokoknya nih beasiswa itu adalah suatu hal yang sangat-sangat apa ya, kayak jarang gitu kan. Jadi kayak aku perlu siapin diri aku lebih matang lagi, dan ya udah gitu. Pokoknya aku harus bangkit lagi lah gimana pun caranya gitu. Pokoknya kayak karena jangan sampai nantinya aku malah nyesel gitu loh, karena kayak beasiswa itu sendiri kan ya tadi gitu, programnya ada banyak, terus juga dapat uang pembinaan juga. Jadi aduh sayang banget dah kalau misalnya dilewatin gitu. Iya sayang Jadi banget parah ya. gitu sih, Tapi kalau boleh tahu nih, kayak apa sih yang menjadi motivasi kakak gitu? Atau adakah dorongan? Atau memang kakak iseng-iseng aja? Atau apa yang menjadi dorongan kakak nih untuk bisa lolos beasiswa? Oke deh, kalau supaya untuk bisa lolos beasiswa gitu ya, motivasi apa sih yang aku pakai Iya. gitu? Kalau misalnya dari aku sendiri sih, sebenarnya lebih ke arah ini sih, lebih ke arah yang tadi gitu kan ya. Kayak tadi kan aku bilang kalau beasiswa itu adalah salah satu opportunity yang sekiranya tuh kayak sayang banget untuk dilewatin gitu kan. Karena ya tadi gitu, benefitnya ada banyak banget, dan pokoknya ya coba-coba aja gitu. Karena kan juga baik lagi gitu kan ya, ketika kita daftar beasiswa, ya nggak dipungut biaya sama sekali gitu. Dan bahkan kayak malah kita gitu kan yang dikasih uang pembinaan dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak pokoknya kayak coba-coba aja terus, karena kayak apa ya, ibaratnya tuh ya ini bisa jadi ajang buat kita jadi tahu juga sih kayak sebenarnya tuh kapabilitas kita tuh udah sampai seberapa sih gitu kan ya. Kayak dengan misalnya nantinya kita gagal gitu, oh berarti ternyata kapabilitas kita segini, ya udah nanti kita tingkatin lagi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita lolos, berarti kita udah bisa membuktikan bahwa oh ternyata gue udah di level segini nih gitu. Jadi kayak selain juga terkait sama benefit-benefit beasiswa itu sendiri, menurut aku sih motivasi aku juga itu tuh lebih terkait sama internal juga gitu sih, karena kayak
dengan aku lolos dari seleksi Jarum Beasiswa Plus itu sendiri, aku jadi lebih apa ya, ibaratnya self esteem aku tuh lebih meningkat gitu loh. Gitu deh, Arista. Oke, kayak harus yakin ya kayak dan mau Betul banget. mencoba ya kayak mau Betul banget. mencoba walaupun kita udah gagal gitu kan, udah jatuh, udah gak diterima, tapi tetap yakin dan terus mencoba sampai akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa tujuan dari yang kita mau. Wah, keren banget nih Kak Azam. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, kedepannya nih gitu, setelah Kakak nanti lulus dari kuliah, nah, Kakak ini pengen jadi apa kalau boleh tahu dan bentuk kontribusi apa yang akan Kakak berikan kepada penerima beasiswa ataupun kepada bangsa Indonesia sendiri? Boleh Kak diceritakan? Oke. Oke, siap-siap. Jadi terkait sama sebenarnya aku pengen jadi apa sih dan sebenarnya kontribusi apa sih yang nantinya aku pengen beriin gitu, terutama buat pihak dari penyelenggara beasiswa sama bagi Indonesia itu sendiri gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau sebagai apanya, jujur aku pengen jadi psikolog klinis. Kenapa? Karena aku bener-bener pengen banget sih buat berkecimpung di dunia kesehatan mental. Karena mungkin juga Karissa itu sendiri juga tahu kali ya, atau mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu kalau kesehatan mental itu kan kadang juga masih suka dapat stigma negatif gitu kan ya. Dan aku ngerasa kayak hal itu perlu lagi dilurusin. Apalagi juga di sini aku juga terbakanya sebagai psikologi dan aku juga benar-benar pengen banget sih untuk bisa menjadi seorang psikolog klinis gitu. Jadi kayak benar-benar aku pengen terjun langsung ke sana dan bisa lurusin lagi nih stigma-stigma yang tadi telah dicantumkan oleh berbagai pihak masyarakat yang ada di sekitar gitu kan. Karena ya itu gitu ya. Padahal kan kesehatan mental itu adalah suatu hal yang penting dan kenapa masih banyak orang yang punya stigma negatif gitu kan ya. Jadi lebih terkait ke arah sana sih. Terus ya kalau sebagai apanya ya tadi gitu, sebagai seorang psikolog klinis. Jadi ya doain aja ya Karista ya dan teman-teman semua. Amin. Semoga tahu sampai kesampaian. Amin. Amin. Tadi Kakak agak nyinggung tentang kesehatan mental. Emang banyak sih Kak, sampai saat ini juga orang banyak yang meremehkan tentang kesehatan mental nggak sih Kak? Kadang orang yang mengalami gangguan mentalnya gitu. Terus orang lain itu menanggapinya kayak kok gitu aja baper gitu. Karena emang udah tersebar nih ya kata-kata baper. Jadi kayak dia asal melontarkan kok gitu aja baper. Padahal kan emang itu menyerang kesehatan mental nggak sih Kak sebenarnya gitu. Nah, iya itu bener banget sih, karena yang namanya mungkin kayak tadi gitu ya, kayak baper dan lain-lain itu juga kayak bisa jadi ada suatu hal yang bisa kalau misalnya ditelisik secara psikologis gitu ya, bisa jadi kayak mungkin ada permasalahan tertentu gitu. Jadi ya emang ada baiknya dibawa ke profesional kalau misalnya memang diperlukan gitu. Siapa tahu memang dari gejala baper itu, apalagi kalau misalnya bapernya setiap hari gitu ya, bahkan kayak setiap waktu gitu, kan itu bisa jadi kayak suatu hal yang mungkin mengganggu keseharian juga ya. Jadi ya gitu sih, kayak perlu banget untuk dikonsultasin lebih lanjut dan ya kalau misalnya kita ada di pihak yang apa ya di luar atau di sekitar orang-orang yang sekiranya kita nilai baper tadi gitu kan, ya kita harusnya bisa nge-support mereka gitu gak sih? Karena kayak ya itu gitu loh, karena mereka tuh lagi ada di dalam kondisi yang emang apa ibaratnya kayak lagi kondisi rapuh gitu lah, lagi vulnerable kalau bisa dibilang gitu kan. Jadi kayak ya kita sebagai pihak yang kebetulan lagi juga mentally health juga nih, ya kenapa kita gak ngasih support aja gitu, instead of ngasih judgement yang kurang mengenakan bagi mereka gitu kan. Mungkin lebih ke arah sana sih kalau dari aku gitu. Pokoknya mental health itu kayak it really matters gitu loh untuk bisa dilibatkan gitu dalam segala aspek kehidupan kita gitu. Oke Kak, terakhir nih Kak, boleh dong sampaikan pesan-pesan kepada teman-teman semua di rumah atau kepada remaja, anak, atau anak-anak kuliahan nih yang lagi nyari-nyari beasiswa atau yang lagi cari-cari atau yang emang lagi pengen tahu banget nih tentang info beasiswa Jarum. Boleh dikasih pesan-pesannya kepada teman-teman semua gimana tadi caranya untuk gak menyerah, untuk yakin dan juga tetap mencoba. Boleh Kakak kasih pesan-pesan kepada teman-teman Kak? Oke deh, jadi mungkin pesan aku ya baik lagi sih ke kata semangat gitu kali ya, karena kayak kalau misalnya kita agak semangat tuh kayaknya nanti kita bakal berhenti di tengah jalan, terus juga akhirnya jadi mudah menyerah juga, dan itu sayang banget sih, karena baik lagi gitu, kayak yang namanya opportunity itu kayak ada banyak banget di luar sana, dan salah satunya itu adalah beasiswa. Dan beasiswa itu sendiri juga ada banyak banget gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita gagal di satu tempat gitu, ya kita jangan terlalu berkecil hati gitu. Ya mungkin boleh sih kita kayak sedih dulu atau kecewa dulu untuk sementara waktu. Tapi ya
ketika nantinya kita gagal ya ya udah kita nanti coba lagi aja gitu untuk mempersiapkan persiapan yang lain-lainnya juga gitu kan. Kayak misalnya nanti untuk beasiswa gitu kan, beasiswa ada banyak nih yang kayak tadi aku bilang. Misal aku gak keterima di Jarum gitu, ya aku pasti nanti akan berusaha untuk mempersiapkan beasiswa-beasiswa yang lainnya gitu, yang sekiranya emang sesuai sama diri aku itu sendiri gitu. Pokoknya intinya kayak jangan menyerah, terus juga pokoknya tetap semangat terus. Oh ya sama satu lagi sih Arista. Jadi mungkin lebih terkait sama ini juga sih. Aku pengen nyinggung terkait sama jadilah diri sendiri gitu, asik. Jadi sebenarnya kayak jadilah diri sendiri itu kayak terkadang masih banyak yang kayak menyepelekan hal ini gitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah suatu hal yang powerful banget dan perlu untuk kita apa ya? Perlu kita renungkan bersama gitu. Sebenarnya kayak kita tuh apa sih gitu. Maksudnya kita tuh di sini jabatannya sebagai apa, terus juga kita hadir di dunia ini sebagai apa gitu kan. Dan itu kayak bener-bener ngebantu aku untuk terutama dalam ngisi esai gitu sih. Karena di segala beasiswa itu biasanya kan suka ada esai gitu kan ya. Jadi kayak dan kita kenalin diri sendiri, akhirnya tuh kita jadi bisa lebih dengan mudah kayak mengisi si pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai itu sendiri gitu loh. Jadi kayak pokoknya poin be yourself itu adalah suatu hal yang penting gitu. Apalagi nanti juga ketika kita udah ngisi esai nih misalnya nih kan ya. Terus nanti kan ada seleksi wawancara. Pasti si interviewnya itu nanti akan menanyakan hal-hal yang udah kita tulis di esai kita kan ya, atau di biodata lainnya gitu. Dan itu ya perlu banget gitu supaya nanti si apa yang kita tulis sama apa yang nantinya akan diwawancarakan oleh si interviewer itu perlu sesuai gitu loh. Jangan sampai nanti kita malah nulis di esainya itu apa, tapi pas di interview malah jawabnya apa gitu, malah yang lain gitu kan. Jadi kan kayak nggak sesuai. Jadi buat meminimalisir hal itu emang perlu jadi diri sendiri gitu sih kalau menurut aku gitu. Itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat fundamental mungkin kayaknya. Gitu deh. Gak cuma untuk beasiswa aja ya, tapi buat hal yang lainnya juga. Gitu deh. Buat segala hal ya Kak ya. Betul. Wow, nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol sama Kak Azam. Kita udah lewati hampir sejam kita ngobrol-ngobrol sama Kak Azam. Keren banget, sangat-sangat menginspirasi dan sangat-sangat daging semua lah gitu kan info-informasi dari Kak Azam. Juga motivasi dari Kak Azam. Ya, semoga kedepannya apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan Kak Azam, semoga tercapai ya teman-teman. Amin. Pesan Kak Azam tadi, jangan lupa be yourself, yakin dan juga tetap semangat ya Kak ya, untuk menjalani apa yang ingin menjadi impian kita. Oke teman-teman, mungkin karena waktunya terbatas juga, sampai sini saja perbincangan kita. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Kak ya. Oke, Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan meramaikan acara ini. Dan aku ucapkan terima kasih juga kepada Kak Azam yang sudah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Oke, closing dari aku ya teman-teman. Aku mau pantun nih closingnya teman-teman. Burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau setiap hari. Terima kasih sudah bertandang, semoga acaranya berkenan di hati. Saya Arista Wardani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Sampai ketemu di episode berikutnya.